Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran komputer. Di minggu kali ini, Bapak akan membahas tentang gabungan rumus if dan VLOOKUP. Jadi di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus if dan juga rumus VLOOKUP. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggabungkan dua rumus tersebut. Oke, di sini sudah Bapak buatkan contoh soal atau contoh kasusnya, itu di mana ada kolom nama, golongan, status. Status ini isinya menikah single. Kemudian golongan isinya 1 sampai 4. Ada juga kolom jabatan, ada juga kolom gaji pokok, dan kolom tunjangan istri. Kemudian di sebelah kanan kita lihat ada tabel bantu, yaitu ada kolom golongan, gaji pokok, dan tunjangan istri, di mana nanti kalau golongannya 1 akan mendapatkan gaji pokok 2 juta, dan tunjangan istrinya 250.000, dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk kita menggunakan fungsi if nanti, yaitu yang pertama, jika golongan 1, maka jabatannya staff. Kemudian jika golongan 2, maka jabatannya supervisor. Jika golongan 3, maka jabatannya manager. Jika golongan 4, maka jabatannya direksi. Nah, syarat ini akan kita gunakan untuk mengisi kolom jabatan dengan fungsi if. Jadi, cara mencari jabatannya dengan syarat yang ada itu seperti ini, sama dengan if. Kita klik atau pilih sel yang akan kita cari jabatannya, yaitu sel B2. Jika B2 sama dengan 1 Romawi, ingat untuk memakai petik karena ini 1 Romawi bukan angka 1, maka keluarkan jika golongannya 1, yaitu staff. Nah, di sini kita akan memakai if bertingkat, tingkat 4. Jadi jika golongannya 1, maka keluarkan staff. Kemudian kita tulis if lagi untuk if yang kedua, yaitu sama B2. Jika B2 sama dengan 2, maka sekarang yang akan kita keluarkan adalah supervisor. Kemudian kalian harus if lagi sama B2 sama dengan 3. Jika sel B2 sama dengan 3 atau golongannya 3, maka yang akan kita keluarkan adalah manager. Kemudian yang terakhir, if lagi ke B2 sama dengan 4, maka keluarkan 4 direksi. Nah, sekarang jika golongannya bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, misalnya 5, 6, 7, atau pokoknya selain 1, 2, 3, 4 yang ada di syaratnya, maka kita keluarkan saja nilai minus. Oke, di sini kita harus mengisi kurung tutup. Kurung tutupnya harus lebih dari 1 ya. Cara gampangnya, kita hitung saja kurung bukanya ada berapa. Misalnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 kurung buka, harus kita tutup dengan 4 kurung tutup juga. Oke, setelah menulis rumusnya, kita coba enter. Maka akan keluar hasilnya. Excel akan mengeluarkan staff. Karena golongannya 1. Sesuai dengan syaratnya, jika golongan 1, maka jabatannya staff. Sudah benar rumus yang kita buat. Tinggal kita drag and drop. Ya, sudah keluar. Golongan 2 supervisor, benar. Golongan 3 manager, benar. Golongan 4 direksi, benar juga. Jadi rumus if bertingkat yang kita buat sudah benar. Sekali lagi Bapak akan menjelaskan
cara menuliskan rumus if bertingkat. Di sini tingkat 4 karena ada 4 syarat. Yang pertama seperti biasa, if B2 sel B2 sama dengan 1, maka keluarkan staff. Kemudian kita tumpuk lagi, yaitu if yang kedua, jika sel B2 sama dengan 2, maka keluarkan supervisor. Kita tumpuk lagi dengan if yang ketiga, yaitu ketika sel B2 sama dengan 3, maka kita mau atau akan mengeluarkan manager. Dan syarat yang terakhir, jika if B2 sama dengan 4, maka keluarkan direksi. Kemudian false-nya kita buat, kalau bukan 1, 2, 3, dan 4, maka keluarkan strip. If ini harus kita tutup sesuai dengan jumlah kurung bukanya. Jadi jika ada 4 kurung buka, maka kita harus menutupnya dengan 4 kurung tutup. Oke, itu tadi bagaimana mengisi kolom jabatan dengan rumus if bertingkat. Sekarang kita akan masuk ke gaji pokok. Kolom gaji pokok ini masih kosong. Gimana sih cara mengisinya? Kita isi dengan rumus VLOOKUP. Di sebelah kanan sudah ada tabel bantu untuk mengisi kolom gaji pokok sesuai dengan golongan yang mereka terima. Oke, sama seperti minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara membuat rumus VLOOKUP, yaitu sama dengan VLOOKUP. Kemudian sel yang akan kita cari nilainya. Kemudian kita blok tabel bantu. Di sini tabel bantunya ada di H2 sampai J5. Jadi judul tabelnya jangan di blok ya. Isinya saja kita blok dari H2 sampai J5. Kemudian tekan F4 pada keyboard untuk mengabsolutkan nilai tabelnya agar tidak berubah-ubah supaya nggak error nanti hasilnya. Kemudian gaji pokok kita lihat ada di kolom nomor 2. Kolom golongan itu kolom nomor 1, gaji pokok kolom nomor 2, dan tunjangan istri kolom nomor 3. Jadi bacanya dari kiri ke kanan. Golongan 1, gaji pokok 2, tunjangan istri 3. Karena kita akan mengeluarkan gaji pokok, kita menulis 2. Kemudian false atau 0. Oke, sudah keluar 2 juta. Kita bisa cek golongan 1, gaji pokoknya 2 juta. Ternyata benar. Kalau sudah benar, tinggal kita drag and drop ke bawah. Kemudian cek manual. Golongan 4, gaji pokoknya 3,5, benar. Golongan 3, gaji pokok 3 juta, benar. Golongan 2, gaji pokok 2,5. Oke, benar, sudah sesuai dengan tabel yang ada ya. Sekali lagi, menggunakan rumus VLOOKUP, itu sama dengan VLOOKUP, kemudian sel yang akan kita cari nilainya, kemudian blok tabel bantu, di sini tabel bantunya H2 sampai J5, kemudian nomor kolom yang akan kita keluarkan nilainya. Gaji pokok ada di nomor kolom kedua. Dari kiri ke kanan hitungnya, golongan 1, gaji pokok 2, tunjangan istri 3. Jadi kita harus tulis 2, kemudian false atau 0. Langsung enter saja. Oke, itu tadi bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi tabel gaji pokok dalam kasus ini. Nah, kemudian kita akan membahas atau mengerjakan bagaimana mencari tunjangan istri. Jadi tunjangan istri ini kita cari dengan jika statusnya sudah menikah, maka baru akan mendapatkan tunjangan istri. Jika tidak menikah atau single, maka kita akan isi dengan strip. Nah, setelah kita mengetahui dia menikah atau single, kalau dia menikah, maka tunjangan istrinya harus sesuai dengan golongan yang dia punya.
Misal Abdi menikah, berarti dia akan mendapatkan tunjangan istri. Tapi besarnya berapa? Besarnya ditentukan oleh golongan Abdi. Abdi golongan 1. Maka tunjangan istri yang akan ia peroleh adalah 250.000. Untuk mengisi kolom yang kosong ini, kita harus menggabungkan rumus if dan VLOOKUP. Oke, silakan anak-anak simak dengan baik. Bapak akan menuliskan rumus gabungannya, yaitu sama dengan if. Kita cari menikahnya dulu, atau statusnya dulu. Apakah dia sudah menikah atau belum. Oke, if sel C2 C2 sama dengan menikah, harus sama ya, ini menikah, ini kapital semua, di sini kapital semua. Oke, jadi harus teliti. Di sini pastikan tidak ada spasi setelah menulis menikah, single menikah. Kemudian if jika tabel C2 menikah, maka kalau dia sudah menikah, maka dia akan mendapatkan tunjangan istri. Nah, cara mencari tunjangan istrinya, kita harus mencarinya menggunakan tabel VLOOKUP. Jadi, if C2 sama dengan menikah, kemudian kita VLOOKUP, yaitu sel B2, itu sel golongannya. Kita cari di tabel bantu, kemudian kita blok tabel bantu H2 sampai J5 seperti biasa. Lalu tekan F4 untuk mengabsolutkan nilai tabel bantunya. Kemudian 3. Kenapa 3? Karena ingat kita akan mencari tunjangan istri. Tunjangan istri ada di kolom nomor 3 dari tabel bantu. Kemudian false atau 0. Nah, jika C2 menikah, maka keluarkan VLOOKUP yang kita cari. Kemudian jika C2 tidak menikah, maka kita harus mengeluarkan strip. Oke, kita tes rumusnya. Ternyata rumus mengeluarkan 250.000. Abdi menikah. Oke, menikah berarti akan mendapatkan tunjangan istri. Tunjangannya yaitu sebesar golongan Abdi. Golongan 1, tunjangannya 250.000. Oke, sudah benar. Tinggal kita drag and drop ke bawah. Ya. Kalau dia single, maka akan strip atau tidak akan mendapatkan tunjangan istri. Bisa kalian lihat di sini, Excel akan mengeluarkan strip sesuai dengan rumus yang sudah kita buat tadi. Kemudian menikah akan mendapatkan tunjangan istri sebesar golongan 4 1 juta. Oke, benar. Golongan 2 500 benar, golongan 1 250. Lebihnya kalau single kosong. Jadi rumus yang kita buat sudah benar. Nah, hasil yang dikeluarkan itu sudah benar sesuai dengan tabel bantu yang ada. Sekali lagi, untuk mencari tunjangan istri kita harus menggabungkan fungsi if dan fungsi VLOOKUP, di mana tunjangan istri hanya didapatkan oleh orang yang sudah menikah atau statusnya menikah. Jika statusnya single, maka kita keluarkan 0 atau strip. Jadi cara membuat rumusnya sama dengan if, kemudian klik sel yang akan kita cari, apakah menikah atau tidak, yaitu C2. If C2 sama dengan menikah, jika C2 berisi tulisan menikah atau isinya itu menikah, maka carilah tunjangan istrinya sesuai dengan golongannya dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi kita harus membuat rumus VLOOKUP dari sel B2, sel golongannya si Abdi. Kemudian blok tabel bantu yang ada dari H2 sampai J5. Kemudian isikan kolom number dari tunjangan istri. Kolom tunjangan istri itu adalah kolom ketiga, jadi kita harus tulis angka 3.
kemudian false atau null. Jadi di sini rumus akan mengeluarkan hasil VLOOKUP ini kalau C2 menikah. Kalau C2 tidak menikah atau single, maka rumus ini akan mengeluarkan strip. Nah, inilah hasilnya. Oke, jika kalian kurang paham, silakan nonton berulang-ulang video ini. Pelan-pelan memahaminya, karena ini lumayan rumit. Yaitu gabungan dari rumus if dan VLOOKUP. Ini baru satu tingkat gabungannya, nanti ada beberapa tingkat yang lebih rumit lagi. Oke. Sekian dulu materi komputer untuk minggu ini. Sampai jumpa.